Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang terkasih. Jumpa lagi di Cahaya Kasih GKJ Prambanan episode ke-35. Selamat mendengarkan pujian-pujian dan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru, memanggil namanya, berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru, memanggil namanya, berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, selamat berjumpa kembali dengan Renungan Cahaya Kasih yang saat ini sudah masuk pada episode yang ke-35. Renungan saat ini akan kami ambilkan dari Matius 7 ayat 7 yang demikian firman-Nya. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Berbahagialah bagi orang yang mendengarkan firman Tuhan dan bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di Matius 7 ayat 7 ini, kalau kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari, ini merupakan firman Tuhan yang memberikan kekuatan yang luar biasa dalam hidup kita. Matius 7 ayat 7 ini firman Tuhan yang tanpa kita sadari, setiap hari, setiap saat
kita sudah melakukan, Bapak Ibu. Kita sudah melakukan di kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita di rumah, ketika kita ibadah, ketika kita PA, ketika kita rapat-rapat, ini sudah kita lakukan. Terlebih pada masa pandemi COVID-19 ini, banyak orang yang lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena di masa pandemi COVID-19 ini, banyak sekali orang-orang kehilangan pekerjaan, orang-orang susah mencari pekerjaan, dan semua usaha mengalami penurunan pendapatannya. Sehingga menjadikan suatu problem atau permasalahan di dalam hidup kita. Apalagi yang sampai mengalami terkena COVID, ini lebih sulit lagi. Kita banyak sekali permasalahan. Sehingga tanpa kita sadari kita juga mendekatkan diri kepada Tuhan. Ketika orang mempunyai suatu masalah, ketika orang mempunyai suatu keinginan, ketika orang mempunyai suatu problem, pasti di pikiran kita mencari solusi, kita mencari jalan keluarnya, agar semua permasalahan, semua problem, semua keinginan yang kita inginkan ini bisa terwujud. Kita sebagai anak-anak Tuhan tentunya ketika mempunyai keinginan, mempunyai suatu permasalahan, kita datangnya kepada Tuhan. Dan disinilah sudah tepat. Pada Matius 7 ayat 7, Tuhan memerintahkan kepada kita untuk datang. Karena kita sebagai umat Tuhan yang dinomorsatukan, ciptaan Tuhan yang dinomorsatukan, dan Tuhan memberikan fasilitas kepada kita semua sebagai umatnya, yaitu datang dan meminta kepada Tuhan. Di Matius 7 ayat 7 ini ada 3 perintah Tuhan yang disampaikan. Yang pertama, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Nah, ini sudah jelas, Bapak Ibu yang terkasih. Kita sebagai umat Tuhan disuruh minta kepada Tuhan. Tentunya permintaan kita adalah permintaan melalui doa. Melalui berdoa inilah sebagai sarana komunikasi kita dengan Tuhan sebagai pencipta. Tidak ada jalan lain kecuali doa. Komunikasi manusia sebagai ciptaannya kepada Tuhan adalah melalui doa. Kemudian Tuhan memerintahkan lagi. Setelah kita meminta dalam doa, Tuhan memerintahkan lagi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, perintah yang kedua ini memang ada kaitannya dengan yang
perintah nomor 1. Tuhan memerintahkan kepada kita, setelah kita berdoa, kita disuruh berusaha. Kita disuruh berupaya agar apa yang menjadikan keinginan kita, apa yang menjadikan permohonan di dalam doa bisa terrealisasi atau terwujud. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, memang kalau kita sadari, kadang perintah Tuhan yang ada di Matius 7 ini tidak semua dikabulkan. Namun ada juga yang dikabulkan. Banyak sekali, terutama saudara-saudara kita yang sakit sudah tahunan, sudah puluhan tahun tidak sembuh. Boleh dibilang mereka tidak bisa cari makan, mereka tidak bisa kemana-mana, namun masih dikasih hidup oleh Tuhan. Sehingga dia sampai bosan untuk meminta penyembuhan. Namun Tuhan juga tidak memberikan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, namun kita juga tidak merasa bosan-bosannya. Kalau tadi perintah yang pertama, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Tentunya ini adalah melalui doa. Dan yang kedua, carilah maka kamu akan mendapat. Ini maka melalui upaya atau usaha. Suatu contoh, ketika anak-anak kita yang terkasih, yang masih menuntut ilmu, dia pengen pinter, hanya berdoa saja tanpa belajar, ini juga tidak akan mungkin terwujud. Tetapi sebaliknya, kalau kita meminta dalam doa dan kita berusaha untuk belajar, rajin belajar setiap hari, pasti apa yang menjadikan keinginan dari anak-anak pasti akan terwujud. Buktikan saja. Ini akan memicu semangat kita bahwa hal doa, mulai doa dan upaya ini tidak bisa dipisahkan. Ini harus sepasang kita lakukan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ketika kita sudah berdoa, sudah melakukan upaya, namun juga belum membuahkan hasil. Namun Bapak, Ibu, jangan merasa lelah di dalam berdoa. Tuhan masih memerintahkan lagi perintah yang ketiga, yaitu ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Bila perintah pertama, kedua sudah kita lakukan, belum membuahkan hasil, lakukanlah perintah yang ketiga. Kita lebih mendekatkan diri pada Tuhan. Kita ketuk hati Tuhan. Jangan kita berdoa hanya karena kita butuh. Hanya karena kita mengucap syukur pada Tuhan. Karena kita membawa keberuntungan. Setiap saat memang kita harus selalu mengucap syukur. Jangan bosan-bosan mengetuk hati Tuhan
pasti Tuhan akan membukakan pintu hatinya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, dalam hidup kita sebagai manusia yang masih hidup, kita menyadari bahwa permasalahan hidup itu pasti ada. Permasalahan hidup antara satu orang dengan orang yang lain jelas berbeda. Dan ketika kita mengajukan permohonan doa, permintaan orang lain dikabulkan, kadang di tempat kita tidak. Karena itu semua memang sudah diatur oleh Tuhan. Tuhan itu sudah tahu kemampuan atau kebutuhan yang harus kita miliki dalam hidup kita itu seberapa. Tuhan sudah atur. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tidak lupa-lupanya selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Karena ini sebagai perintah yang tertulis pada Matius 7 ayat 7. Kiranya Tuhan akan memberkati apa yang menjadikan permohonan kita dalam doa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita satukan hati kita. Kita menghadap kepada Tuhan dalam doa. Tuhan, Allah Bapa kami yang Maha Kudus, puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa. Pada saat ini kami bisa merasakan firman-Mu yang kami ambil dari Matius 7 ayat 7. Kiranya ini menjadikan kekuatan iman kami ya Tuhan. Berkatilah agar kami bisa merasakan hidup kami akan lebih tentram. Hidup kami akan lebih damai. Karena Tuhan telah memerintahkan kepada kami untuk datang, memohon, dan berusaha. Kami percaya Tuhan bahwa semua akan terlaksana dengan baik. Dan terima kasih Tuhan untuk di masa pandemi COVID-19 ini, meskipun jemaat-Mu di GKJ Prambanan tidak bisa beribadah secara bertatap muka, namun Tuhan telah mendengar doa-doa jemaat-Mu yang di GKJ Prambanan untuk mencari solusi agar kami tetap bisa memberikan layanan kepada jemaat-Mu. Dan Tuhan telah mengabulkan. Sehingga majelis dan juga Bapak Pendeta dan tim multimedia selalu kreatif. Sehingga kami bisa memberikan pelayanan secara online. Baik renungan cahaya kasih maupun pemahaman Alkitab dan ibadah secara online. Terima kasih Tuhan. Semua ini karena berkat-Mu. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, terimalah Tuhan permohonanku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan persembahanku, terimalah Tuhan permohonanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, terimalah Tuhan permohonanku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan persembahanku, terimalah Tuhan permohonanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur Bapak Ibu hidupku. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sampai jumpa lagi di Cahaya Kasih selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.